Bab 21. Pada saat bahaya ini, pikiran Xiao Chen tiba-tiba menjadi jernih dan dia akhirnya berhasil menghindari pedang pada saat yang paling penting. Meskipun demikian, masih ada luka kecil di lehernya, dengan aliran darah mengalir keluar. Betapa beruntungnya, pikir Xiao Chen dalam hati melihat serangannya dihindari. Zhang He memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dia kemudian segera mengejar Xiao Chen tanpa henti. Masing-masing pedang menyerang lebih cepat dari yang sebelumnya. Xiao Chen tidak dapat menemukan waktu untuk menarik napas. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras. Karena ia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk melarikan diri. Melawan Zhang He, yang memiliki senjata roh dan menggunakan kekuatan roh bela diri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, pertempuran ini memungkinkannya untuk mengetahui batas kemampuannya. Dalam pertempuran melawan master bela diri, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Xiao Chen tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah menghindari serangan pedang lain, Xiao Chen menginjak tanah dengan ganas dengan kaki kanannya dan aliran esens mengalir ke kakinya. Menggunakan kekuatan yang diciptakan oleh dampak, Xiao Chen mundur beberapa meter. Saat dia berada di udara, dia bahkan menembak keluar dua rumpun Purple Thunder True Fire. Tuan Muda Zhang, aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Chen tertawa keras ketika dia berbalik dan berlari dengan panik mencoba lari. Sudah terlambat. Zhang He tertawa dingin di dalam hatinya. Dia akan mengejar ketika dua rumpun Purple Thunder True Fire mencapai tubuhnya. Zhang He dengan santai memadamkan api dengan pedangnya, bermaksud untuk menyebarkan api ungu. Siapa yang mengira bahwa ketika api ungu menyentuh pedang, pedang itu akan terbakar? Dalam sekejap, seluruh senjata roh diselimuti oleh api ungu. Zhang He kaget dan buru-buru melemparkan pedangnya. Kedua rumpun api ungu itu tampak biasa saja. Tetapi sebenarnya itu adalah hasil dari pemikiran cepat Xiao Chen. Dia hampir memadatkan semua api ungu yang tubuhnya bisa mengembun. Ini bukan sesuatu yang Zhang He bisa dengan santai menyebar dengan pedangnya. Zhang He tampak agak takut pada pedang yang terbakar di tanah. Jika api aneh ini menyebar ke tubuhnya, itu akan sangat menakutkan. Ketika Zhang He memikirkan hal itu, dia menggigil. Kakak, mengapa kamu membiarkannya pergi? Mengejarnya dengan cepat, kata Zhang Ze yang tidak mengerti. Ketika dia mendengar ini, Zhang He merasa sangat jengkel. Dia tidak bisa lagi menekan darah di tenggorokannya dan memuntahkannya. Ketika Zhang Zeyang melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia pucat. Xiao Chen kembali ke klan Xiao dalam keadaan yang agak menyesal. Dia awalnya berencana untuk membeli beberapa herbal, tetapi dia belum berhasil melakukannya. Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya dan dengan santai melemparkan kuali obat Azure Dragon ke atas meja. Tampaknya dia harus melepaskan pikirannya untuk memperbaiki obat-obatan untuk hari ini. Berbaring di tempat tidurnya, Xiao Chen terus memikirkan setiap aspek pertempuran dengan Zhang He hari ini. Jika itu adalah pertempuran dengan tangan kosong mereka, maka dia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, Zhang He memiliki senjata roh dan bahkan telah memanifestasikan kekuatan roh bela diri, membuatnya tak berdaya. Roh bela diri Zhang He adalah pedang langit yang jelas. Di dunia ini, roh bela diri banyak orang adalah benda suci yang sebelumnya ada. The Clear Sky Sword adalah contoh dari ini. Itu adalah benda suci yang muncul 10.000 tahun yang lalu dan telah menghilang seiring berlalunya waktu. Azure Dragon Martial Spirit miliknya adalah binatang suci kuno. Martial Spirit yang dulu ada memiliki nama yang umum di benua itu. Spiritual Martial Spirit. Roh martial spiritual mampu berkomunikasi dengan roh dan kekuatannya tidak terduga. Sebagai contoh,
Seorang master bela diri medial grade seperti Zhang dia bisa mengandalkan kekuatan dari Clear Sky Sword untuk mengeluarkan pedang Qi yang hanya bisa dilepaskan oleh para martial science dan yang lainnya. Yang menyebabkan Xiao Chen dipaksa masuk ke keadaan yang menyedihkan. Ini adalah kekuatan roh bela diri spiritual. Lalu apa kemampuan khusus dari roh bela diri naga Azure? Xiao Chen agak bingung ketika memikirkan hal ini. Setelah datang ke dunia ini, dia hanya berada dalam beberapa pertempuran dan dia belum benar-benar menggunakan roh bela diri naga Azure. Lebih khusus, dia tidak menggunakan roh bela diri naga Azure atas kemauannya sendiri dan sepenuhnya bergantung pada Purple Thunder Divine Incantation-nya untuk bertarung. Secara logis, Azure Dragon Martial Spirit tidak boleh kalah dengan pedang langit jelas Hehe Zhang. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan roh bela diri naga Azure? Senjata roh berbaring di tempat tidurnya. Xiao Chen terus memikirkan setiap aspek pertempuran dengan Zhang He hari ini. Jika itu adalah pertempuran dengan tangan kosong mereka, maka dia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, Zhang He memiliki senjata roh dan bahkan telah memanifestasikan kekuatan roh bela diri, membuatnya tak berdaya. Dua roh bela diri Zhang He adalah pedang langit yang jelas. Di dunia ini, roh bela diri banyak orang adalah benda suci yang sebelumnya ada. The Clear Sky Sword adalah contoh dari ini. Itu adalah benda suci yang muncul 10.000 tahun yang lalu dan telah menghilang seiring berlalunya waktu. Azure Dragon Martial Spirit miliknya adalah binatang suci kuno. Martial Spirit yang dulu ada memiliki nama yang umum di benua itu. Spiritual Martial Spirit. Roh martial spiritual mampu berkomunikasi dengan roh dan kekuatannya tidak terduga. Sebagai contoh, seorang master bela diri medial grade seperti Zhang dia bisa mengandalkan kekuatan dari Clear Sky Sword untuk mengeluarkan pedang Qi yang hanya bisa dilepaskan oleh para martial science dan yang lainnya. Yang menyebabkan Xiao Chen dipaksa masuk ke keadaan yang menyedihkan. Ini adalah kekuatan roh bela diri spiritual. Lalu apa kemampuan khusus dari roh bela diri naga Azure? Xiao Chen agak bingung ketika memikirkan hal ini. Setelah datang ke dunia ini, dia hanya berada dalam beberapa pertempuran dan dia belum benar-benar menggunakan roh bela diri naga Azure. Lebih khusus, dia tidak menggunakan roh bela diri naga Azure atas kemauannya sendiri dan sepenuhnya bergantung pada Purple Thunder Divine Incantation-nya untuk bertarung. Secara logis, Azure Dragon Martial Spirit tidak boleh kalah dengan pedang langit jelas Hehe Zhang. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan roh bela diri naga Azure? Senjata roh, setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Xiao Chen akhirnya memikirkan Spirit Weapons. Dia ingin memiliki senjata roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan roh bela diri naga Azure. Atau yang lain. Itu akan membuang-buang roh bela diri binatang suci kuno ini. Selain itu, masih ada jumlah batu bulan yang berlebihan dari Gua Guntur Kaisar yang belum ia gunakan. Jumlahnya harus lebih dari cukup untuk menempa senjata roh peringkat tinggi. Ketika dia memikirkannya, dia langsung mengambil keputusan. Xiao Chen bangkit dan berganti pakaian baru. Dia juga membasuh kotoran dan darah di wajahnya. Setelah meninggalkan halaman kecilnya, dia menuju ke perpustakaan Xiao Clan. Karena dia akan menempa senjata roh, maka dia secara alami harus menemukan teknik bela diri untuk menggunakan senjata roh. Dia harus mencari di perpustakaan Xiao Clan karena tidak mungkin baginya untuk menemukan teknik bela diri di kompendium kultivasi. Kediaman Xiao Clan sangat besar dan perpustakaan terletak di wilayah tenggara kediaman Xiao Clan. Itu jauh dari halaman tempat tinggal Xiao Chen. Xiao Chen dengan malas berjalan di jalan kediaman Xiao Clan, melewati beberapa kebun dan halaman sebelum tiba di perpustakaan. Perpustakaan Xiao Clan memiliki 3 lantai dan ada banyak metode kultivasi dan teknik bela diri.
Lantai pertama berisi teknik bela diri kuning biasa dan metode kultivasi. Lantai kedua berisi teknik bela diri tingkat tinggi dan metode kultivasi. Adapun lantai 3, itu sangat misterius. Murid biasa Xiao Clan tidak tahu apa yang ada di sana. Bab 21a teknik-teknik yang disimpan di perpustakaan Xiao Clan adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun, nilainya tidak boleh diremehkan. Ada penjaga elit yang berpatroli di sekitarnya. Seorang kultivator di ranah spirit refinement tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perpustakaan. Hanya setelah mencapai ranah murid bela diri, seseorang dapat memasuki lantai pertama dan hanya setelah memasuki ranah master bela diri seseorang dapat memasuki lantai 2. Di masa lalu, Xiao Chen hanya di kelas 9 penyempurnaan roh. Tentu saja, dia tidak bisa masuk. Sekarang, setelah mengalahkan Xiao Jian, tidak ada yang akan menghentikannya bahkan jika dia ingin masuk. Perpustakaan selalu menjadi tempat yang ramai dan pada saat ini, ada banyak murid Xiao Clan yang fokus untuk melihat berbagai teknik bela diri. Ketika Xiao Chen masuk, dia menarik tatapan semua orang ini, menyebabkan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Lihat, Xiao Chen ada di sini. Untuk apa dia di sini? Bukankah dia hanya di kelas 9 perbaikan roh? Bagaimana dia mendapatkan kualifikasi untuk masuk? Kamu pihet, jika dia bisa mengalahkan Xiao Jian, maka dia pasti sudah menjadi murid bela diri. Para penjaga akan menghentikannya dari memasuki sebaliknya. Para penjaga itu adalah Martial Grandmaster. Sampah ini sekarang telah menjadi terkenal. Lebih baik Anda tetap bersuara. Jika dia mendengarmu, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Suara mereka mungkin lembut, tetapi Xiao Chen masih bisa mendengar mereka. Xiao Chen menganggapnya lucu dan mengabaikan mereka. Langsung pergi ke rak buku untuk mencari martial teknik untuk senjata. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini dan perpustakaannya sangat besar. Jadi perlu beberapa waktu sebelum dia berhasil menemukan rak buku untuk teknik martial yang berhubungan dengan senjata. Permainan pedang Thunderbolt. Teknik martial peringkat kuning peringkat medial. Ada 13 gerakan untuk permainan pedang ini. Masing-masing pukulan lebih cepat dari yang sebelumnya. Gunakan kecepatan secepat petir untuk membunuh musuh. Retasan membelah gunung. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Ketika dilatih ke ranah kesempurnaan hebat, ia dapat membelah gunung dan memisahkan laut dengan satu retasan. Revolving Spear. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Memfokuskan esens pada tubuh tombak. Menciptakan kekuatan putaran. Mampu mencapai hasil yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Xiao Chen terus membaca buku demi buku. Semakin banyak dia membaca, semakin sedikit minatnya. Tingkat tertinggi teknik martial hanya peringkat kuning medial. Bahkan tidak ada teknik martial peringkat kuning kelas superior tunggal. Selain itu, deskripsi yang sangat berlebihan. Mereka hanya teknik martial peringkat kuning. Tidak peduli berapa banyak mereka dilatih. Tidak mungkin untuk membagi gunung dan memisahkan lautan atau secepat petir. Menempatkan buku Yellow Martial Technique. Dia memperhatikan sebuah buku sambil menundukkan kepalanya. Buku itu tertutup debu dan di sudut rak paling bawah. Ada beberapa kata kabur yang dia perhatikan. Langsung menarik tatapannya. Surga berperingkat. Xiao Chen dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan cepat dan hati-hati mengambil buku itu. Xiao Chen merasa sangat gembira. Sepertinya dia punya hari-hari ketika dia beruntung juga. Sebenarnya ada teknik peringkat-peringkat surga di lantai pertama perpustakaan. Selain itu, tidak ada yang menemukannya. Surga peringkat teknik bela diri. Naga menundukkan setelah Xiao Chen perlahan membuka buku itu dan membacanya. Naga penundukan naga ini adalah teknik pedang pengantar. Ada total 13 gerakan.
Setiap gerakan yang membutuhkan lebih banyak esens untuk dipamerkan daripada yang sebelumnya. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, ia bahkan tidak akan dapat menunjukkan langkah pertama. Kembalinya Azure Dragon. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan buku Dragon Subduing Slash. Lalu ia dengan santai meraih teknik meditasi kelas peringkat kuning peringkat medial sebelum mencari manajer perpustakaan. Xiao Jue. Xiao Jue adalah saudara kedua dari ayahnya. Dia sudah menjadi martial grandmaster bertahun-tahun yang lalu. Namun, ia kemudian mengalami cedera yang menyebabkan kultivasinya jatuh ke martial master. Sehingga ia dikirim oleh klan Xiao untuk mengelola perpustakaan. Melihat selas penundukan naga yang diserahkan Xiao Chen, Xiao Jue menatap kosong beberapa saat sebelum berkata, "Di mana Anda menemukan teknik marsial ini? Apakah ada beberapa prinsip misterius yang terlibat dalam ini?" Xiao Chen menekan kecurigaan yang ada di hatinya dan mengatakan pada Xiao Jue kebenaran di mana ia menemukan naga yang menundukkan slash. Xiao Jue tertawa keras setelah mendengarnya. "Aku belum pernah melihat teknik marsial ini sejak lama. Jadi itu sebenarnya tersembunyi di sana." "Keponakan Xiao Chen, kamu tidak bisa mengeluarkan buku ini." "Mengapa?" Xiao Jue menjawab dengan nada sedikit ejekan. "Apakah kamu berpikir bahwa kamu telah beruntung dan menemukan teknik marsial peringkat surga yang tidak ditemukan orang lain? Bahwa kekuatanmu akan tiba-tiba melambung ketika kamu mempelajarinya? Bahwa kamu akan dapat membantai semua orang dan menjadi tak tertandingi?" Xiao Chen, yang telah kelihatan, berkata dengan canggung, "Apa yang salah dengan buku ini? Karena itu adalah teknik bela diri surga. Mengapa murid Xiao Clan tidak bisa mengeluarkannya?" Xiao Jue menghela nafas dalam kekecewaan dan frustrasi. "Ketika saya masih muda, saya mengajukan pertanyaan yang sama seperti Anda. Karena itu adalah teknik bela diri surga. Mengapa murid Xiao Clan tidak bisa mempraktikkannya?" Xiao Jue berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan sedih. "Teknik bela diri ini hanya dapat dipraktikkan oleh orang-orang yang memiliki roh bela diri naga Azure. Siapapun akan berakhir meledak dan sekarat. Namun, roh bela diri naga Azure tidak muncul di klan Xiao kami selama 1000 tahun. Dengan demikian, teknik marsial ini seperti sampah. Mengeluarkannya hanya akan membahayakan orang lain." Azure Dragon lagi jantung Xiao Chen berdetak sangat kencang ketika dia mencoba mempertahankan wajah poker. "Jadi, seperti ini. Lalu bisakah saya mengambilnya kembali untuk referensi lalu mengembalikannya? Saya berjanji untuk tidak mempraktikkannya. Ini bukan masalah. Buku ini hanya salinan. Anda dapat mengambilnya kembali dan tidak repot-repot mengembalikannya. Atau yang lain. Orang lain mungkin tergoda olehnya dan mendapat masalah. Namun, Xiao Chen, Anda harus ingat untuk tidak pernah mencoba mempraktikkannya. Ada banyak generasi tua dari klan Xiao yang telah mencoba dan akhirnya meledak. Ada banyak preseden dari ini." Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Saya yakinkan Anda bahwa saya tidak akan." "Paman kedua, tolong jangan khawatir. Saya akan pergi dulu, Paman kedua." "Mengapa tidak ada teknik marsial tingkat mendalam di lantai 2? Xiao Chen hendak pergi ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang baru saja datang dari lantai 2. Xiao Chen berhenti di jalurnya dengan takjub. Xiao Jian datang dari lantai 2. Maksudnya dia telah menembus hambatan puncak murid bela diri dan sekarang seorang guru bela diri. Betapa mengejutkannya. Xiao Jian berjalan mendekat, memegang beberapa buku teknik bela diri. Dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini. Xiao Jian terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak berharap untuk bertemu saudara kedua di sini. Apakah kamu di sini untuk mencari teknik bela diri juga?" Xiao Jian tampak sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan gi biru.
Tampak sangat cakap dan berpengalaman. Kebanggaan yang dulu terlihat di wajahnya agak menurun, tetapi Xiao Chen masih bisa melihat jejak kebencian yang tersembunyi di matanya. Sepertinya masalah dengan Xiao Jian belum berakhir. Seolah-olah Xiao Jian bisa mendengar pikirannya. Xiao Jian perlahan berjalan dan berkata dengan suara rendah, "Duel antara kamu dan aku baru saja dimulai. Aku akan membalas rasa malu dari hari itu dengan penuh minat." Beberapa kata terakhir perlahan diucapkan melalui gigi yang terkepal. Siapa yang mempermalukan siapa yang pertama? Bertahun-tahun, selama ujian kemampuan. Di mana kau tidak menghinaku? Pernahkah Anda memikirkan semua waktu yang saya derita karena hal itu? Bab 22. Xiao Chen bukanlah orang yang berpikiran pelin-pelan atau tidak benar. Jika dia tidak akan menahan diri saat menggunakan Divine Thunder Break hari itu. Tapi sekarang, Xiao Jian datang untuk memprovokasi dia lagi. Menyebabkannya merasa marah. Itu hanya ranah master bela diri. Apakah dia harus begitu sombong? Karena mereka tepat di depan Xiao Jue. Xiao Chen tidak dalam posisi untuk menyala. Sebaliknya, dia hanya dengan lembut tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai Anda memiliki kemampuan sebelum Anda datang dan mengucapkan kata-kata besar itu." Tanpa menunggu jawaban Xiao Jian, ia berbalik dan pergi. "Kamu," Xiao Jian menatap punggung Xiao Chen saat dia pergi. Tatapannya berubah sangat dingin saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. "Aku, Xiao Jian, tidak akan kalah dari sampah ini lagi. Terlepas dari metode, Tuan Muda kedua, saya akhirnya menemukan Anda. Penatua pertama mencarimu di mana-mana." Xiao Chen hendak kembali ketika dia bertemu dengan pelayan yang telah memberitahunya saat itu untuk menghadiri ujian kemampuan itu. Dia merasa itu aneh. Mengapa penatua pertama mencarinya? Dia berhenti di jalurnya dan melihat pelayan yang dikirim oleh penatua pertama. "Apakah Anda tahu mengapa penatua pertama mencari saya?" Pembantu itu menjawab dengan jujur. "Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi penatua pertama tampaknya sangat cemas. Itu harus menjadi sesuatu yang penting." Di masa lalu, pelayan ini hanya akan mengabaikan Xiao Chen dan baru saja pergi setelah menyampaikan pesan. Hari ini, tidak hanya dia menjawab pertanyaannya, sikapnya anehnya juga rendah hati. "Kalau begitu, jalanlah," kata Xiao Chen dengan tenang. Dia tidak peduli dengan perubahan sikapnya. Pelayan itu tampak sedikit gugup dan dalam perjalanan ke sana dia terus bergumam sendiri. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Xiao Chen. Setelah dia membawa Xiao Chen ke halaman penatua pertama, dia segera pergi. Ketika dia memasuki halaman, Xiao Chen melihat penatua pertama duduk di samping meja batu di tengah. Penatua pertama melambai padanya dan Xiao Chen buru-buru berjalan. Karena Xiao Xiong berada dalam pelatihan tertutup, penatua pertama memegang posisi tertinggi. Xiao Chen tidak berani menunjukkan sikap ceroboh. Melihat Xiao Chen berdiri di depan meja, penatua pertama tersenyum lembut. "Silakan duduk. Kami adalah keluarga. Tidak perlu begitu dicadangkan." Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan duduk. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Saya ingin tahu mengapa penatua pertama mencari saya." Xiao Qiang hanya tersenyum dan mengambil teko di atas meja batu untuk menuangkan secangkir teh kepada Xiao Chen. "Daun teh ini adalah yang terbaik di selatan. Sangat sulit untuk membeli ini di Kabupaten Qizi. Cobalah." Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang teh. Jadi dia hanya menyesapnya sebelum bertanya lagi. "Penatua pertama, mengapa kamu mencari saya? Jangan terburu-buru. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas urusan Yulan dulu." Xiao Qiang menyela Xiao Chen. Gadis itu telah tinggal di gunung selama bertahun-tahun dan selalu menolak untuk turun. Jika bukan karena Anda, dia tidak akan pernah turun.
Saya mendengar dari Yulan bahwa roh bela diri Anda adalah api ungu. Bisakah saya memeriksanya? Xiao Chen mengangguk dan bola api ungu muncul di atas tangannya. Itu terus menari dan memancarkan cahaya aneh. Xiao Qing sangat fokus pada Purple Thunder True Fire di tangan Xiao Chen. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan beberapa esens. Setelah beberapa saat, kekuatan isap bisa dirasakan. Ketika Xiao Chen merasakan kekuatan isap ini, ia tidak melawannya dan hanya membiarkan Xiao Qiang menghentikan sebagian dari api ungunya. Zizi, melihat nyala api yang terus-menerus mengkonsumsi esensnya, Xiao Qiang berkata dengan puas, nyala api ini memang tirani. Tidak heran Xiao Jian terganggu oleh ini. Bahkan dengan budidaya Grandmaster Martial saya, akan membutuhkan sedikit usaha untuk memadamkan api ini. Penatua pertama hanya bersikap rendah hati. Dengan kemampuan penatua pertama, nyala api ini tidak akan bisa melukaimu sama sekali. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, Xiao Qiang merasa sangat puas. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan memadamkan nyala api. Nyala api ini sangat murni. Anda dapat mencoba menjadi seorang alkemis di masa depan. Para alkemis di benua Tianwu perlu menggunakan api yang berasal dari roh bela diri mereka. Ini adalah persyaratan dasar. Roh bela diri mereka perlu api yang dikaitkan roh binatang atau barang suci. Jika itu semurni Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen, maka itu yang terbaik. Namun, penatua pertama tidak tahu bahwa Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen bukanlah roh bela diri yang sebenarnya. Xiao Chen mengangguk. Aku sudah memikirkan itu sebelumnya. Namun, persyaratan untuk menjadi seorang alkemis terlalu tinggi. Bahkan di seluruh Mohe City, tidak ada alkemis kelas 2 atau lebih tinggi. Tidak mudah untuk memulai. Kata-kata Xiao Chen tidak sepenuhnya salah. Jika seorang alkemis mengambilnya sebagai murid, maka itu akan menjadi yang terbaik. Ia akan dapat belajar lebih cepat. Namun, bahkan tanpa alkemis kelas tinggi yang membimbingnya, dia masih akan dapat menggunakan apa yang telah dia pelajari dari kompendium budidaya. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk memurnikan pil. Xiao Qiang bergumam pada dirinya sendiri tanpa berkata sebelum mengatakan, saya memiliki satu set buku tentang pengantar alkimia. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti. Buku-buku pengantar tentang alkimia tidak terlalu berharga tetapi Xiao Chen masih cukup tertarik melihat bagaimana alkimia bekerja di dunia ini. Karena itu, dia ingin melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih penatua pertama. Setelah berbicara begitu lama, penatua pertama masih belum memberitahu Xiao Chen tujuan sebenarnya untuk memanggilnya. Tuan Muda Xiao, dalam duel Promise of 10 Years tahun ini, saya ingin Anda bertanding. Bagaimana menurut Anda? Xiao Chen masih mencoba menebak tujuan penatua pertama untuk memanggilnya ketika dia memberi Xiao Chen jawabannya. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Xiao Chen. Duel janji 10 tahun. Ini melibatkan gunung 7 tanduk yang diandalkan oleh klan Xiao untuk bertahan hidup. Jika mereka kehilangan duel, maka klan Xiao akan menjadi klan tingkat kedua di Mohe City. Ketika itu terjadi, klan yang memiliki darah buruk dengan klan Xiao pasti akan mengambil tindakan. Mari kita bahkan tidak menyebutkan masalah apakah Xiao Chen bisa melarikan diri atau tidak. Terlepas dari Xiao Chen sebelumnya atau yang sekarang, mereka berdua memiliki perasaan untuk klan Xiao. Jika dia pergi, lalu apa yang akan terjadi pada Xiao Yulan? Untuk ayah Xiao Chen, sekarang dia telah menempati tubuh orang lain. Dia harus memikul tanggung jawab. Xiao Chen mungkin seorang yang tertutup tetapi dia masih orang yang bertanggung jawab. Bab 22a jadi. Untuk janji 10 tahun ini. Bahkan jika penatua pertama tidak mengatakan apa-apa,
Xiao Chen masih akan melakukan yang terbaik untuk membantu klan Xiao untuk mengatasi krisis ini. Setelah ini, maka dia bisa dipertimbangkan bahkan dengan klan Xiao. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Chen terdiam, dia berpikir bahwa Xiao Chen tidak mau setuju. Ini sebenarnya adalah ide ayahmu. Dia tahu bahwa kamu telah memadatkan roh bela dirimu dan bahkan mengalahkan Xiao Jian. Dia senang untukmu. Ayahku, bukankah dia dalam pelatihan tertutup? Xiao Chen bertanya dengan beberapa kecurigaan. Xiao Qing tersenyum. Bahkan jika dia dalam pelatihan tertutup, dia masih manusia. Dia perlu makan dan minum. Saya telah memberitahu kepala klan saat itu dan dia tidak tampak terkejut. Dia bahkan menyarankan agar Anda mengambil bagian dalam duel janji 10 tahun. Dia tidak merasa terkejut. Mungkinkah dia tahu bahwa saya akan memadatkan roh bela diri saya? Dan bahwa roh bela diri saya adalah roh bela diri naga Azure? Namun, dari kata-kata penatua pertama, sepertinya tidak mungkin. Atau dia tidak akan berpikir bahwa Purple True Fire milik guntur saya adalah roh bela diri saya. Itu benar. Penatua pertama. Kapan ayahku akan keluar? Dia sudah menjalani pelatihan tertutup selama 3 tahun. Kan? Bahkan orang biasa tidak akan membutuhkan waktu selama ini untuk terobosan ke Martial Saint. Melihat kesempatan untuk mendapatkan berita tentang Xiao Xiong, Xiao Chen segera menanyakan pertanyaan ini bahwa ia telah menekan dalam hatinya begitu lama. Di Jalan Martial Cultivation, ada 3 rintangan penting. Yang pertama adalah mengembunkan roh bela diri. Selama seseorang bisa menyingkat roh bela diri sebelum usia 10 tahun, maka dia pasti akan mencapai ranah master bela diri. Itu hanya masalah waktu saja. Rintangan kedua adalah ketika mereka mencoba menerobos ke Martial Saint. Jika rintangan ini bisa dilewati, maka mereka pasti akan mencapai ranah raja bela diri. Atau mereka akan terjebak di ranah master bela diri selamanya. Rintangan terakhir adalah mendobrak Martial Emperor. Rintangan ini sangat halus dan misterius. Banyak orang mengatakan bahwa setelah dunia ini, itu adalah dewa bela diri yang legendaris. Namun, karena tidak ada catatan dewa perang, tidak ada yang bisa memastikan apakah rumor ini benar. Xiao Qiang menyesap teh dan berkata dengan serius. Metode kultivasi yang ayahmu perbuat berbeda dari yang lain. Persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Begitu dia menerobos, dia akan segera menjadi puncak Martial Saint. Ketika ini terjadi, belum lagi Mohe City, Xiao Clan kami akan memiliki tempat di seluruh Kabupaten Qizi. Tentu saja, semua hal ini hanya dapat terjadi di bawah satu syarat. Yaitu jika Gunung Tujuh Tanduk tetap di bawah kendali kita. Kekuatan klan Zhang telah melonjak dengan cepat beberapa tahun ini. Mereka bahkan lebih keras daripada Xiao Clan kita dan tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka mendapatkan hak atas Gunung Tujuh Tanduk, maka hasil untuk klan Xiao kita akan sangat tragis. Karena itu, Tuan Muda kedua, mohon pertimbangkan untuk mengambil bagian dalam janji 10 tahun ini dengan sangat serius. Penatua pertama benar-benar memiliki cara dengan kata-katanya. Setelah berbicara sebentar, dia bisa mengubah topik pembicaraan kembali ke ini. Xiao Chen berpikir sangat keras dan cepat. Setelah dia mempertimbangkan ini sebentar, dia merasa bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari beberapa manfaat dari penatua pertama. Bagaimanapun, Xiao Chen kebetulan kekurangan senjata roh. Dia kemudian memasang wajah pahit. Penatua pertama, bukan karena aku tidak ingin setuju tetapi melihat tangan kosongku, aku bahkan tidak memiliki senjata roh. Xiao Qiang tersenyum. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Hal pertama yang kamu minta adalah senjata roh. Apakah Anda pikir spirit weapons begitu mudah diperoleh?
Bahkan Xiao Jian hanya berhasil mendapatkan satu setelah mencapai ranah master bela diri. Dia harus mencapai ranah master bela diri untuk mendapatkan senjata roh. Ada aturan seperti itu. Hanya dengan mencapai ranah master bela diri seseorang dapat memiliki senjata roh. Ini adalah aturan Xiao Clan kami. Namun, saya memiliki beberapa senjata roh pribadi. Anda dapat memilih satu. Penatua pertama tiba-tiba mengubah topik. Ini memberi Xiao Chen kejutan karena dia sudah menyerah. Xiao Qiang melambaikan tangannya dengan santai dan 4 spirit weapon muncul di atas meja. Cincin spasial lain. Xiao Chen iri dengan cincin putih keabu-abuan di jari penatua pertama. Ketika Purple Thunder Divine Incantation-nya mencapai lapisan kedua dan dia belajar untuk menempa peralatan, dia pasti akan membuat harta spasial untuk dirinya sendiri. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke 4 senjata roh di atas meja batu dan dengan hati-hati memeriksa mereka. 3 dari mereka adalah pedang dan hanya 1 dari mereka adalah senjata roh berbentuk pedang. Namun, beberapa senjata roh ini tidak memiliki banyak cahaya untuk mereka. Setelah memegang mereka di tangannya, dia dapat menentukan bahwa ini adalah senjata roh peringkat kuning kelas rendah. Senjata roh peringkat rendah kelas kuning. Ini adalah kualitas senjata roh paling murni. Xiao Chen merasa kasihan tapi dia tidak bisa membiarkan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Biasanya, ketika orang biasa memperoleh senjata roh, mereka akan merasa sangat bahagia. Bagaimana mereka bisa merasa bahwa itu sangat disayangkan? Untuk mencegah penatua pertama merasa curiga, Xiao Chen harus bertindak bahagia. Bagaimana itu? Apakah Anda memilih satu? Melihat penampilan bahagia Xiao Chen, Xiao Qiang merasa cukup puas. Xiao Chen mengambil roh senjata berbentuk pedang. Ia melihat ada 2 kata di pegangannya. Lunar Shadow. Dia berkata, saya akan mengambil Lunar Shadow ini. Dragon Subduing Slash membutuhkan pedang untuk digunakan. Xiao Chen tidak punya pilihan lain.